يا آل طه أنتم نور لنا والشمس منكم تستمد سناها الخير كل الخير عند ولائكم وبكم نجاة النفس حين رداها نفسي تسلم للنبي ولاها المصطفى المبعوث من علياها ولمن بحقه هل أتى قد نازلت وبخيبر تشهد له قتلاها ولفاطم الطهر التي قد أفطمت عن الأذى والنار موالاها ولشبل حيدرة الإمام المجتبى وآل محمد وأجل فرج آل محمد ikhwan wa akhwat al-a'izza. Seperti biasa sebelum kita mulai, alangkah baiknya, alangkah afdalnya untuk kita membacakan sedikit Fatihah hadiah kita kepada guru-guru kita, kepada kedua orang tua kita, sanak saudara kita mungkin sebelumnya tahun-tahun lalu masih hidup, masih bersama kita di majelis ini, tapi sekarang sudah menemui Az-Zahra. Pada malam-malam ini kita minta kepada Sayyidah Zahra, kepada Ahlul Bait alaihimussalam untuk juga menghadirkan mereka di dalam majelis yang sama sehingga kita dan mereka ditulis sebagai pecinta-pecinta abadi Sayyidah Zahra alaihissalam. Ila hadhihi niyyah wa kullu niyatin salah wa ila hadrati Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi khususan ila Al-Imam Khomeini wa ila Sayyid Hasan Nasrullah wa qaiduna Sayyid Ali Khamenei. Semoga Allah melancarkan semua perjuangan Sayyid Ali Khamenei, khususnya juga kepada guru-guru kita Ustaz Hussein bin Makar Al-Habsyi, Ustaz Ahmad Rusdi bin Zan Al-Idrus, anallah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yuli darajatihim fil jannah wa yataghashshahum bir rahmati wal maghfirah. Al-Fatiha qablaha salawat. Allahumma salli ala Muhammad وأجل فرجا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عظم الله أجرنا وأجركم بمصابي شهادة البطول عليه السلام. اللهم وصل على البتول الطاهرة الصديقة المعصومة التكية النقية الرضية المرضية الزكية الرشيدة المظلومة المقهورة المغصوبة حقها الممنوعة عرثها المكسورة ضلعها المظلوم بعلها المقتول ولدها فاطمة بنت رسولك وبدعة لحمه وصميم قلبه وفلدة كبده. صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرج نبيهم يا كريم.
Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Habibina Abil Qasim al-Mustafa Muhammad Salli ala Muhammad wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-muntajabin siyama baqiyatillah fi ardi. Ya Allah, limpahkanlah salawat kepada Al-Batul yang suci, Al-Batul As-Siddiqah Al-Ma'sumah, yang bertakwa, yang bersih, yang diridai dan meridai, yang lembut, yang bijaksana, yang dizalimi, yang ditindas, yang dimurkai haknya, yang dirampas warisannya, yang patah tulang rusuknya, yang suaminya dizalimi dan anak-anaknya dibunuh, yaitu Fatimah putri Rasulmu, bagian dari dagingnya, inti dari hatinya dan belahan jiwanya. Wan akhwat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyamu Fatimiyah tidak hanya kalau kita kemudian duduk dan kemudian menapak tilas atas apa yang terjadi kepada Sayyidah Zahra alaihissalam dan keluarganya. Ayyamu Fatimiyah untuk kita terus hadir, dan mudah-mudahan terus acara ini bisa abadi di majelis yang insyaallah diridai oleh Allah Ta'ala, adalah salah satu madrasah di mana untuk kita kemudian mendapatkan sejarah, mendapatkan petatah petitih beliau Ahlul Bait alaihimussalam, tidak hanya melewati buku-buku saja, tapi ekspresi, tapi juga kemudian dirasah, bedah buku, bedah tafsir, hawadits, hadis-hadis yang kemudian kita bisa kaji bersama, yang akhirnya dapat membuka banyak sekali hal-hal yang kemudian kita sebelumnya tidak tahu atau mungkin kita lebih tahu di dalam hari-hari ini hingga ke depannya insyaallah. Dalam Madrasah Fatimiyah, kalau kita kemudian bisa melihat sebenarnya yang terjadi di dalam Ayyam Fatimiyah selama 2 minggu ini di seluruh bagian dunia manapun, ketika beliau mengingat, ketika mereka semuanya mengucapkan, membasahi lidahnya untuk mencintai Ahlul Bait, khususnya kepada Sayyidah Zahra alaihissalam, banyak sekali yang masih merenungkan benang tipis atau satu hal yang agak sedikit mereka melihatnya siapa atau bagaimana untuk kita bisa menyikapi dalam Ayyamu Fatimiyah ini. Tentu kepada kita yang kemudian melihat Sayyid Ali Khamenei dalam semua fatwa-fatwanya, dalam ceramah-ceramahnya, dalam khutbahnya, bahwa Ayyamu Fatimiyah adalah pusaran untuk kita bisa mengetahui lebih dalam apa yang terjadi di dalam Thaqifah dan apa yang terjadi juga di dalam Ghadir Hum. Ketiga hal ini yang kemudian dari Ghadir Hum, perbedaan tidak lebih, kurang lebih 2-3 bulan masuk ke dalam 28 Safar Syahadat Rasul, tidak lama juga kemudian Ayyamu Fatimiyah. Seperti yang kita peringati saat ini adalah Jumadil Awal hingga Jumadil Akhir adalah 2 minggu kesakitan yang tak tertahan oleh seorang Sayyidah Zahra. Selama 2 minggu beliau menahan betul rasa sakit ini. Kalau mungkin kita bisa melihat perjuangan-perjuangan wanita yang juga sedang hamil, sedang ingin mendidik anaknya, ingin kemudian menjaga rahimnya, tapi peristiwa ini kemudian menjadi saksi sejarah bagaimana apa yang mereka lakukan, kezaliman-kezaliman pasca Ghadir Hum. Nanti insyaallah Al-Fakir akan coba mengulas sedikit untuk kita kemudian bisa menapak tilas apa yang terjadi, bagaimana ini bisa terjadi, dan kenapa ini harus kita peringati. Urgensi apa bagi kita seorang pecinta Ahlul Bait untuk datang di hari-hari ini berduka bersama dan memanggil nama-nama suci Ahlul Bait, khususnya Sayyidah Zahra alaihissalam. Izinkan Al-Fakir sedikit membuka
dengan membacakan satu surat Takatsur, surat yang semuanya kita hafal, namun di dalam ayat yang paling akhir di dalam surat Takatsur ini cukup menarik untuk kita jadikan sebagai pembahasan untuk membuka pembahasan di malam hari ini insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Datang satu riwayat dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam ketika beliau ditanya oleh Abu Hanifah, yang Amirul Mukminin bertanya kepada Abu Hanifah, apa yang Anda ketahui tentang la tus'alunna yauma idzin anin naim? Nanti setelah Anda melewati takatsur, melewati yaumul kubur, sudah Anda mengetahui la tarawunnal jahim, Anda sudah melewati itu semuanya dan kemudian disajikan surga, la tus'alunna yauma idzin anin naim. Apa? Mereka semua nanti akan bertanya-tanya akan satu an-naim, satu nikmat, di mana nikmat ini yang banyak dari kita masih belum tahu itu nikmat apa. Dijawab oleh Abu Hanifah, tentu ya Imam, itu adalah kurma basah, ta'amul ma' wal barid. Ini adalah satu makanan-makanan yang ada kuahnya, yang dia hangat, dan dia juga ada minuman-minuman yang segar, di mana kita merindukan itu, di mana hal-hal yang ada di dunia ini yang kita rindukan itu ada di dalam sana nanti. Dijawab lagi oleh Imam, apakah sebegitu pentingnya Allah memberikan la tus'alunna yauma idzin anin naim, engkau ditanya atas nikmat yang kemudian engkau miliki di dunia ini, dan engkau kemudian hanya memberikan bahwa nikmat-nikmat itu yang ada di dunia yang sudah pernah saya makan, yang sudah pernah kita minum. Maka dijawab oleh ditanya lagi oleh Amirul Mukminin, akan menjadi syurbatun wa syurbat hal yatuluna wa kufuka baina yadayh. Maka tentunya apa semua yang kalian makan di selama kalian hidup akan ditanyakan dan nanti akan ngantri banyak. Kemudian Abu Hanifah bertanya kembali, lalu apakah an-naim itu, wahai Amirul Mukminin? Imam pun menjawab, nahnu wallah ahlul bait an-na'im alladhi an'ama Allahu bina 'alal ibad wa bina i'talafu ba'da an kanu mu'talifin. Semua yang kalian anggap nikmat itu tidaklah penting, yang nanti akan ditanya di hari ketika Anda sudah melewati hari-hari kuburan, sudah melewati ayamul barzah, melewati hari-hari yang sulit untuk kemudian ditanya. Nikmat yang pertama kali ditanya, la tus'alunna yauma idzin anin naim, di dalam surat At-Takatsur adalah kami ahlul bait, kami an-naim yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya. Dengan kami mereka bersatu setelah sebelumnya saling berselisih. Ini Al-Fakir terjemahkan karena cukup panjang. Dengan kami Allah mempersatukan hati-hati mereka menjadi saudara. Sebelumnya mereka tidak punya petunjuk, tapi mereka duduk di dalam satu bagian majlis, yang di dalam majlis itu diberikan petunjuk, dan sungguh Allah menanyai mereka tentang hak naim. Seumur hidup kalian memiliki makanan, minuman, umur, kesehatan, walaupun sakit, tidakkah kalian mendapatkan naim itu walaupun satu kali di dalam dunia kalian, di dalam masa kehidupan kalian? Ikhwan akhwat, ini an-naim. Malam-malam ini adalah an-naim, malam-malam nikmat, malam-malam di mana nanti akan ditanya di yaumil mahsyar, di mana nanti akan ditanya kemana kalian di saat mereka yang sudah diberikan petunjuk, yang sudah diberikan ahlul bait, sudah kemudian sudah diundang, sudah harus duduk, kalian
harus menjawab itu, dan kalian harus bisa menjawabnya dengan kehadiran-kehadiran di dalam majelis-majelis suci ini insyaallah. Shalawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Shalla ala Muhammad wa ali Muhammad. Shalla ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farj nabiyim ya karim. Nah, begitu beruntungnya pecinta Az-Zahra, begitu beruntungnya mereka yang kemudian unlock, sudah membuka cakrawala tentang Ahlul Bait itu siapa, bagaimana mereka hidup, apa yang harus kita contoh dari pergerakan-pergerakan dan muqawwamah Ahlul Bait dan semua hal-hal yang kita baca di dalam sejarah ini nantinya akan dikumpulkan setelah pertanyaan-pertanyaan dunia ini, setelah pertanyaan-pertanyaan sholat. Apakah kalian latus alunna yauma idin anin naim, naim kalian dapatkan atau kalian dustakan? Jawaban kita hanya dua, kita dapatkan itu syukur alhamdulillah, dan kita kemudian ditolong mendapatkan syafaat atas berkah tawasul yang tadi kita sudah baca, atau kita dustakan. Fa naudzubillah min dzalik. Nah, inilah kenapa urgensi pentingnya kita untuk duduk, untuk kemudian bisa melihat an-naim, kenikmatan yang mungkin kita kalau duduk sekarang agak capek, agak ngantuk dan lain sebagainya, tapi ketahuilah nikmat ini jauh melebihi semua nikmat-nikmat orang-orang yang pede, yang sombong atas apa yang mereka didapatkan di dunia ini. Semua itu tidak ada harganya kecuali dengan 30 menit sampai 1 jam kita duduk di dalam majelis Az-Zahra, di dalam majelis-majelis Ahlul Bait insyaallah. Ikhwan wa akhwat, bila kita melihat Ayyamu Fatimiyah, ini adalah satu yang tadi sedikit Al-Fakir singgung di dalam mukadimah, bahwa salah satu peribadatan benang yang tipis untuk kita kemudian bisa melihat siapa yang harus disalahkan, bagaimana cara kita bisa duduk, dan apa yang harus kita lakukan setelah Ayyamu Fatimiyah. Evaluasi jelas kalau kita melihat di Karbala, apa yang terjadi di Karbala misalnya, kita jangan sampai kita duduk berada di dalam barisan-barisan Yazid, barisan-barisan Shimir, tapi Ayyamu Fatimiyah ini outputnya itu kita melihat apa, kenapa, siapa yang harus disalahkan, dan ini adalah hal yang paling sensitif untuk kita kemudian bisa duduk, bisa kemudian kita diskusikan, belajar bersama di dalam madrasah ini. Sebelum kemudian kita melihat sampai kepada Sayyidah Zahra mengucapkan khutbah sampai akhirnya beliau dengan sakitnya tulang rusuk, dengan gugurnya janin Muhsin, harus terpaksa untuk kemudian naik ke mimbar ayahnya dan memberitahukan tentang urgensi fadak. Kita kembali ke Ghadir Khum, di mana Ghadir Khum ini adalah salah satu puncak rentetan dari musibah yang kemudian didapatkan oleh keluarga Bani Hashim. Kita tidak bisa menjustifikasi apa yang terjadi di dalam Ghadir Khum saat itu, kecuali semuanya adalah rentetan dari ayat-ayat suci yang kemudian turun langsung kepada Rasulullah di hari itu, 18 Dzulhijjah. Hari di mana mereka yang mendustakannya langsung sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'. Mereka yang mendustakan, yang diangkat oleh Rasulullah saat itu juga kontan mendapatkan azab waqi'. Jatuh itu batu langsung menimpa kepalanya dan dia ka'asfim ma'kul. Setelah kemudian batu yang panas dari neraka itu kena kepalanya, dia seperti badannya itu seperti ka'asfin ma'kul, seperti daun yang dimakan oleh ulat.
Api itu kemudian menggerogoti, membakar sama seperti daun yang dimakan oleh ulat. Binasa dia. Karena ayat ini suci. Karena hal yang dilakukan ini adalah hal yang suci. Pengangkatan setelah suksesi, setelah Rasulullah kamil, tamam. 2, kita mendapatkan al-yauma akmaltu lakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Tidak hanya sempurna, kalau kita lihat di dalam terjemahan Depak Al-Quran itu bahasa Indonesia, hari di mana kusempurnakan kepada kalian agama dan nikmat. Tadi kita sudah membahas nikmat, tapi agama ini memakai kata akmaltu dan nikmat atmamtu. Apa perbedaan antara kamil dengan tamam? Di bahasa Indonesia kita semuanya sama-sama sempurna. Tapi apa yang kemudian dibahas di dalam kamil? Kenapa din itu menggunakan kamil, akmaltu lakum dinakum, dan nikmat menggunakan atmamtu, menggunakan kata tamam atau sempurna dari tamam? Karena din ini datang secara proses. Kamil adalah sempurna yang diartikan dengan progres, dengan proses. Bisa saja Allah menurunkan Al-Quran langsung kepada Nabi Allah Adam, tetapi manusia secara template, secara casing tidak akan pernah bisa mendapatkan Al-Quran secara wadih, hudan lil muttaqin. Perlu adanya tahapan-tahapan dari awal. Wa 'allamal adama asma' kullaha. Kita ajarkan kepada Adam ini adalah asma-asma. Dicatat oleh Adam, didapatkan kemudian mushaf Adam, dikumpulkan oleh Nabi Allah Idris. Nabi Allah Idris begitu juga mengumpulkan semua mushaf, diberikan kepada Nuh, sampai akhirnya dijilid oleh Nabi Allah Dawud menjadi Zabur, dijilid lagi menjadi Taurat, dijilid lagi menjadi Injil, disempurnakan menjadi Furqan, menjadi Al-Quran. Setiap manusia perlu proses, dan ini adalah rahasia yang kemudian ditanya oleh para malaikat ketika Allah menciptakan Nabi Allah Adam. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Ketika Allah ditanya oleh malaikat, kenapa engkau masih menciptakan manusia ini padahal engkau tahu nanti mereka akan bertikai? Ini a'lamu ma la ta'lamun. Rahasia-rahasia Allah inilah yang kemudian disusun menjadi tahapan bahwa manusia tidak akan bertikai pada akhirnya ketika mereka mengikuti apa yang dilakukan oleh nabi-nabinya yang diutus oleh Allah, amar ma'ruf wa nahya 'anil munkar. Sempurnalah agama itu dengan kemudian menjadi suksesnya ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, kemudian menjadi penopang selanjutnya adalah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Ini teriritasi banyak sekali kaum Quraisy yang secara tidak langsung mereka teriritasi, mereka agak segan, agak sumpek, mereka muncul melihat Imam Ali yang masih muda, mentang-mentang keluarga. Nah, ini yang banyak sekali kita dapatkan, mentang-mentang masih sahabat, masih cucunya Abdul Muthalib. Pertengkaran antara Quraisy untuk mendapatkan kunci Ka'bah tidak berhenti. Pertengkaran hasud sana untuk kemudian dari Bani Israel menurunkan para nabi dari Ishak, sementara Nabi Allah Ismail tidak menurunkan nabi kecuali Nabi Allah Muhammad. Pertengkaran hasud dan persengketaan tadi ini muncul mutlaknya itu ada di dalam fase Ghadir Khum tadi. Mereka yang mengaku lebih senior, mereka yang mengaku lebih utama, mereka mengaku yang lebih haknya, mereka lebih berhak dalam mendapatkan Ka'bah, semuanya hilang, semuanya dihabiskan oleh agama suci Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Inilah kemudian kita masuk ke dalam pembahasan surat yang selanjutnya, yaitu surat As-Saff, di mana Allah memberikan surat As-Saff ini berjajar. Kalau kita melihat Saff ini artinya adalah barisan, Saff.
Surat 61 Allah mengawalinya dengan bismillahirrahmanirrahim, sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Diawali surat ini kemudian dengan tasbih, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Ini peringatan untuk kalian yang sudah memang memegang kitab suci ini, melihat apa yang akan terjadi di depan kalian, pengangkatan Ghadirhum, pengangkatan khalifah yang seharusnya imam yang diangkat oleh manusia suci dan turun dari risalah yang suci, risalatul Quran. Kalian sudah melihat ini. Kenapa kalian lima taquluna wala taf'alun? Sudah kalian yakin, tahu kalian mengucapkan kalimat-kalimat suci Al-Quran, tapi kalian tidak melakukannya. Dilanjutkan dengan ayat yang selanjutnya yang lebih berat. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Bahaya loh ini. Ini amat besar ini kebenciannya ini di sisi Allah. Kabura maqtan indallah lima taquluna ma la taf'alun. Di awal hanya sedikit disinggung. Kabura maqtan ini kemudian besar kebenciannya. Jadi kalau kita kemudian di dalam bahasa Arab itu sama kurang lebih, kalau kita lihat di bahasa Indonesia, kalau kita mengancam seseorang, nanti kalau kalian melakukan ini awas ya. Nah ini awasnya tadi ini, karena ini kabura maqtan, hanya Allah yang tahu, maka kebencian Allah, murka Allah, hanya Allah yang tahu, dituangkan di dalam surat As-Saff ayat 3 ini. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Singgungan juga kepada mereka yang mencintai Az-Zahra, kepada mereka yang mencintai Ahlul Bait, tapi masih kurang dalam beramal, masih kurang dalam berwirid, masih kurang dalam membaca tasbihatuz Zahra, amalan yang paling gampang, paling ringan untuk kita amalkan setelah sholat. Kita pun masih kadang wegah, males untuk mengamalkan tasbihatuz Zahra. Ini adalah peringatan, adalah juga urgensi untuk kita kembalikan ke diri kita. Tapi ini kembali Al-Fakir subjekkan kepada siapa saja yang hadir di dalam Ghadirhum. Kabura maqtan indallah lima taqulu ma la taf'alun. Kemudian Allah melanjutkan, innallah yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sungguh Allah yang paling dicintai Allah, tadi sudah dibenci. Yang paling dibenci oleh Allah adalah kalian kabura maqtan indallah lima taquluna ma la taf'alun. Kalian melakukan, menjangan-jangankan orang tapi kalian melakukan itu juga, itu yang paling dibenci oleh Allah. Apa yang paling disenangi oleh Allah? Innallah yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalan Allah dalam barisan-barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh, fondasinya itu kuat. Fisabilillah. Baru kemudian di ayat yang selanjutnya dibuka pengkhianatan yang didapatkan oleh para nabi-nabi Allah. Kenapa kita melihat salah satu yang akan disebutkan ini adalah salah satu kisahnya Nabi Allah Musa alaihissalam, karena Nabi Allah Musa yang paling banyak juga disebutkan di Al-Quran, karena Nabi Allah Musa yang paling mirip kisah kehidupannya juga seperti kisahnya Rasulullah SAW. Insya Allah dalam kesempatan selanjutnya kita akan bahas apa saja hal yang kemudian bisa kita samakan yang terjadi di dalam umatnya Nabi Allah Musa dan umatnya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Ayat yang kelima, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dhunani wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum falamma zaghu azagha Allah qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ini setelah melewati, Nabi Allah Musa setelah melewati samudra, sudah melewati lautan. Kemudian Nabi Allah Musa kembali lagi ke Bukit Tursina mendapatkan wahyu. Ketika balik mereka sudah menyembah sapi. Nah ini
Samiri dan lain sebagainya. Ini ayat ini kemudian menjelaskan itu. Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dzunani? Kenapa kaumku? Kenapa kalian menyakitiku? Ini langsung Nabiullah Musa bertanya kepada pengikutnya, pada umatnya. Sedangkan kamu mengetahui bahwa sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepadamu. Kemana kalian mengucap kemarin ini? Mengikuti Musa, melihat takjubnya membelah lautan dan lain sebagainya. Maka tatkala mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Jadi kemudian ternyata yang paling rentan dari seorang manusia ini adalah hatinya. Kemudian ini kita tafsirkan menjadi satu cerita yang cukup panjang, bahwa Nabiullah Musa kemudian melakukan amarahnya, kemudian melakukan nasihatnya dan lain sebagainya. Dilanjutkan di dalam ayat yang selanjutnya, langsung Allah kemudian memberikan cerita tentang Nabiullah Isa alaihissalam. Jadi Nabiullah Musa ini kemudian menjadi hanya salah satu selipan, satu pengingat, reminder, untuk kemudian setelah kabura maqtan indallah bunyanun marsus, baru kemudian diceritakan contohnya. Kasus yang paling gampang kita lihat adalah Nabiullah Musa ketika mereka takulun wala taf'alun, itu ada di dalam umatnya Nabi Musa. Dan begitu juga Allah melanjutkan di ayat selanjutnya, wa idz qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurah wa mubasyiran birasulin ya'ti min ba'dismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayinat qalu hadza sihrun mubin. Dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam mengatakan, hai Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepadamu, persis seperti Nabi Musa tadi ketika ayat sebelumnya membenarkan kitab sebelumku yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang rasul yang terakhir, khatamul anbiya wal mursalin, dia yang di langit sudah ada namanya yaitu Ahmad. Maka tatkala rasul itu datang kepada mereka dan membawa bukti-bukti yang nyata nanti ini di zaman yang akan datang, ternyata mereka melihat bahwa Ahmad ini adalah tukang sihir. Nah, ini lima taquluna wala taf'alun. Jadi mereka sudah kemudian falamma ja'ahum bil bayyinat, Rasulullah sudah menjelaskan sejelas-jelasnya, clear bahwa ini adalah akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Jelas ini, ayatnya langsung turun dari Al-Quran. Kalian mengimani Islam sudah 13-14 tahun, melihat aku mendapatkan wahyu dari Jibril dan lain sebagainya, jelas kontan di mata kalian ada sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi', maka percayailah ini, bahwa momen ini, ghadirkum ini adalah momen di mana nanti sepeninggalku ada orang yang namanya Ali bin Abi Thalib, man kuntu maulah fahadha aliyun maulah. Dan tidak hanya itu, Allah akan membenci siapa yang membenci. Allah, Ali qasimul jannati wan nar, Alilah nanti ini yang membagi surga dan neraka. La yuhibbuka illa mu'min wa la yubghiduka illa munafiq. Sampai khutbah Ghadir ini panjang dijelaskan tentang bagaimana akidah seseorang harus bisa melihat, harus juga kemudian dituntun oleh satu orang teladan. Tidak mungkin kita bisa langsung berakidah kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman, berislam tanpa adanya tawassul, perantara mutlak. Setiap manusia memiliki yang namanya teladan, dan teladan saat itu ketika Rasulullah menyampaikan sepeninggalku ini Ali bin Abi Thalib, jelas, clear. Tadi kamil, din kita sudah bicara, agama ini sudah sempurna. Wa atmamtu alaikum ni'mati, nikmat turunnya ini adalah tamam, turunnya tidak bertahap, langsung. Siapa saja tamam? Fatimah wa abiha wa ba'liha wa baniha. Ini turunnya juga kontan, juga langsung. Nikmat yang nanti akan ditanya, nikmat Ahlul Bait adalah Fatimah, cawan suci,
yang kalau kita lihat persis seperti Sayyidah Maryam dengan ayahnya, dengan saudaranya, dengan anaknya Nabi. Maka ini Sayyidatun Nisa'il Alamin, Sayyidah Zahra alaihissalam, wa abiha wa ba'liha wa baniha, adalah salah satu nikmat yang turun secara sempurna, langsung, gak pakai step. Karena kita bisa melihat siapa saja ayahnya, siapa ayahnya Fatimah, siapa suami Fatimah, siapa anak-anak Fatimah. Sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farjahum. Nah, dilanjutkan di dalam ayat selanjutnya surat As-Saff, wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhib wa huwa yud'a ilal Islam wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah sedang dia diajak kepada Islam. Jadi mimman iftara 'ala Allahil kadhib wa huwa yud'a ila Islam. Mereka ini mendustakan Allah di belakang, tapi di depan dia yud'a ilal Islam. Wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Dan tidak mungkin Allah memberikan petunjuk kepada mereka ini. Masuk mutlaknya ini kita melihat pembahasan yang paling atas, inti dari malam hari ini adalah ayat 8 dari surat As-Saff, yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Sungguh mereka ini ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut fitnah, dengan mulut-mulut tipu daya. Mereka tidak hanya yang ada di dalam zaman Ayyam Fatimiyah yang kita peringati kurang lebih 1300 tahun yang lalu, tapi sampai ke Nabi Allah Isa, sampai ke belakang Nabi Allah Musa. Mereka ini dari dulu sifatnya adalah menyebarkan fitnah-fitnah lewat mulut-mulut keji, lewat mulut-mulut yang zalim. Wallahu, dijawab lagi, wallah, dan sungguh demi Allah. Tetapi Allah justru menyempurnakan cahayanya walau orang-orang kafir membencinya. Wallahu mutimma nurihi walau karihal kafirun. Jadi sama cahaya Allah ini, cahaya Ahlul Bait ini sama seperti matahari yang lebih terang walaupun semendung apapun langit itu, segelap apapun hati mereka. Orang-orang kafir yang benar-benar tidak mau melihat, mereka sengaja menutupi diri mereka sendiri untuk tidak melihat cahaya dari Allah ini. Rentetan dari Ghadir Hum, kemudian kita masuk ke dalam Thaqifah adalah barisan-barisan. Kalau tadi kita melihat bunyanun marsus, mereka yang bersoft-soft dalam fisabilillah, ada juga yang bersoft-soft dalam kedengkian kepada Ahlul Bait. Mereka yang ingin liyutfi'u nurallah biafwahihim, mereka juga berbaris. Mereka juga memiliki nizam. Mereka juga memiliki aturan-aturan, kedisiplinan, cara cerdik, licik, sampai menghanguskan Bani Hashim ke akar-akarnya, ke bawah-bawahnya. Kalau enggak bisa, Islamnya kita habiskan. Hingga kemudian ayat 8 tadi surat Shaf dijawab, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Walau karihal kafirun sudah, walau karihal musyrikun, mereka niscaya mau pakai cara apapun, fitnah apapun, dengan cara menghanguskan seperti apapun, cahaya Allah tidak akan pernah padam. Melewati Ahlul Bait, melewati malam hari ini, kita minta kepada Allah untuk terus menerangi cahaya ke dalam diri kita. Jangan sampai kemudian kita menjadi seseorang yang ingin menutup diri dari malam-malam ini, dari Ayyamu Fatimiyah, dari hari-hari dukanya Ahlul Bait alaihimussalam. Naam.
Inilah kemudian bisa kita lihat sampai kepada apa yang terjadi di Thaqifah sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian menjadikan Sayyidah Zahra adalah satu manusia yang paling didekati oleh Rasulullah. Dibisikkan oleh Rasulullah bahwa engkau ya Fatimah yang paling dahulu dalam menyusulku untuk bertemu Allah. Kebahagiaan Sayyidah Zahra alaihissalam dibalut dengan kesedihan. Kemudian sampai saking sedihnya Sayyidah Zahra ini diberikan satu rumah Baitul Ahzan oleh Amirul Mukminin untuk bersedih. Saking tidak bisanya menerima bagaimana rentetan khalifah yang diambil secara manusia, bukan Tuhan, yang tadinya mereka taqulu wala taf'alun. Tidak tahunya mereka memberikan alamat-alamat sendiri, memberikan cara-cara sendiri dalam mengambil Islam, mengghasab Islam, sampailah kemudian peristiwa tadi ini yang kemudian kita melihat sebagai peristiwa pendobrakan, gugur janin Muhsin, sedih hati Amirul Mukminin, dan bagaimana Sayyidah Zahra menenangkan semua para malaikat-malaikat Allah untuk jangan sampai turun dan membalikkan semua Hijaz, semua membalikkan gunung-gunung karena menyakiti cahaya Allah, menyakiti satu-satunya putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka yang mendoliminya. Tugasnya Sayyidah Zahra tidak hanya bersedih tapi menenangkan. Jangan sampai bumi ini dibalik kepada mereka, dihancurkan saat itu. Disebutkan di dalam banyak riwayat kalau kita melihat bahwa Sayyidah Zahra alaihissalam juga kemudian melakukan amalan-amalan di saat fase-fase yang begitu sakit untuk minta ampun kepada umat ayahnya yang begitu zalim. Sampai pada puncaknya di dalam khutbah Fadak ini yang kemudian dijelaskan oleh Sayyidah Zahra di mimbar ayahnya yang pertama kali disebutkan adalah yuriduna an liyutfi'a nurallah bi afwahihim. Dengan mulut-mulut ini yang kemudian ada di zamanku saat ini, di zaman ayahku, di zaman Isa, di zaman Musa, maka ketahuilah inni Fatimah, aku Fatimah. Tidak mungkin yang keluar dari mulutku ini kesalahan. Sampai sudah jelas dan ditabyin lagi oleh Sayyidah Zahra alaihissalam tentang bagaimana di Fadak ini, di khutbah Fadak ini, bahwa semua yang seharusnya turun kepada Rasulullah dalam Fadak itu adalah milik Ahlul Bait. Bukankah aku adalah anak dari manusia yang paling sempurna di muka bumi ini? Tapi kenapa kemudian ini bisa terjadi? Kemudian kalau kita jelaskan di dalam khutbah Fadak ini, ikhwan akhwat, sungguh adalah satu peristiwa yang kita melihat adalah peristiwa bahkan sejarah pun tidak sanggup untuk bisa kita baca ulang lagi. Kalau kita kemudian membicarakan tentang khutbah Fadak ini, tentang bagaimana apa yang dilakukan oleh Sayyidah Zahra alaihissalam di saat khutbahnya di dalam mimbarnya Rasulullah adalah satu hal yang utopis, karena sepertinya hadis itu hanya milik kalian para pecinta Ahlul Bait. Di kami tidak ada hadis-hadis itu. Di kami tidak ada riwayat-riwayat seperti itu. Bagaimana mereka mencoba, sekali lagi surat Shaf, liyutfi'u nurallah, untuk membungkam cahaya-cahayanya Allah bi afwahihim, dengan mulut-mulut mereka. Tapi justru kita bisa duduk seperti ini adalah bukti nyata selama 1400 tahun cahaya Allah tidak akan pernah berhenti dan akan terus ada. Dijelaskan semua ayat-ayat Ahlul Bait di dalam khutbah Fadakiyahnya Sayyidah Zahra, diawali dengan innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait
wa yutahhirakum tathira, bukan hanya kemudian disucikan saat zaman itu saja, tidak. Ini memakai fi'il mudhari, present tense, terus. Yutahhirakum tathira ini pakai satu kalimat yang terus menerus. Allah akan mensucikan mereka ini terus menerus, bukan saat itu saja, bukan Rasulullah diangkat, bukan Rasulullah saat lahir, tidak. Kesucian Ahlul Bait mutlak sampai hari akhir, dan sampai hari akhir pun kita akan terus menjadi mereka yang bermawaddah, mencintai. Karena cahaya Allah tidak hanya kemudian kita bisa nyatakan saja pada saat ini, kita perlu kemudian mengamalkan apa saja amalan-amalan atau warisan absolut dari seorang Sayyidah Zahra alaihissalam kepada pecintanya, berupa amalan-amalan, berupa Sahifah Fatimiyah, yang kalau kita lihat adalah sahifah, adalah salah satu buku, adalah salah satu kitab antara semua pertanyaan makhluk hidup, pertanyaan manusia dijawab di dalam amalan-amalan Sayyidah Zahra. Permasalahan-permasalahan kehidupan yang kita alami semua dijawab di dalam Sahifah Fatimiyah. Insyaallah akan kita bahas di kesempatan selanjutnya. Mudah-mudahan Allah terus memberikan kita cahaya untuk terus mendapatkan wilayah Ahlul Bait. Mudah-mudahan kita bukan termasuk orang-orang yang lima taquluna wala taf'alun. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak mendapatkan kabura maqtan, kita tidak mendapatkan kebencian yang besar yang disebutkan karena mungkin 1-2 hari kita tidak bisa hadir di dalam ayyamu Fatimiyah. Tapi ketahuilah ikhwani, kita duduk di sini mencintai Az-Zahra, mencintai Ahlul Bait. Insyaallah semuanya akan ditanya, dan jawaban kita atas naim adalah malam-malam ini, malam-malam di mana kita berduka kepada Sayyidah Zahra alaihissalam. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ajal farajam. Ikhwan akhwati, sedikit Al-Fakir tutup dengan membaca ziarah Sayyidah Zahra di hari Minggu. Hari ini kalau menurut Hijriah harusnya sudah masuk hari Senin, tapi hari Minggu mungkin dari kita ada yang masih belum membaca ziarah Sayyidah Zahra. Baca setelah ini adalah salah satu wilayah baiat kita kepada Sayyidah Zahra, bukti kecintaan kita kepada Sayyidah Zahra. Mudah-mudahan kita juga kemudian dipertemukan di hari pertama kita masuk ke dalam liang kubur insyaallah kepada Sayyidah Zahra alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Ikuti setelah Al-Fakir. Assalamu alayki يا ممتحنة امتحنك الذي خلقك فوجدك لما امتحنك صابرة أنا لك مصدق صابر على ما أتى به أبوك ووصيه صلوات الله عليهما وأنا أسألك إن كنت صدقتك إلى الحقتني بتصديقي لهما لتسر نفسي فاشهدي أني ظاهر بولايتك وولاية آل بيتك صلوات الله عليهم أجمعين. بالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.